Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, selamat datang di channel Kemalen kelas matematika online. Kali ini kita akan belajar bagaimana menentukan persamaan garis lurus yang melalui dua buah titik. Nah, untuk menemukannya bisa kita rumuskan sebagai berikut ya. Y dikurangi dengan Y1 dibagi dengan X dikurangi dengan X1. Ini nanti akan sama dengan Y2 dikurangi dengan Y1 dibagi dengan X2 dikurangi dengan X1. Nah, Y1, Y2, X1, X2 itu seperti apa? Oke, langsung saja kita contohkan. Pertama di sini tentukan persamaan garis yang melalui titik negatif 2,5 dan titik yang kedua 4, negatif 1. Nah, negatif 2 ini berlaku sebagai X1 ya. Kemudian 4 ini adalah X2. Karena koordinat suatu titik dalam bidang kartesius itu kan dilambangkan dengan X, Y. Jadi untuk yang pertama ini X1, kemudian untuk titik yang kedua yang pertamanya ini adalah X2. Kemudian untuk 5 ini adalah Y1 dan negatif 1 ini adalah Y2. Nah, kalau kita sudah tahu ini, langsung saja kita masukkan ke rumus ini ya. Oke, langsung saja kita jawab. Nah, pertama kita tuliskan dulu Y dikurangi dengan Y1 dibagi dengan X kita kurangi dengan X1. Ini nanti akan sama dengan Y2 kita kurangi dengan Y1 dibagi dengan X2 kita kurangi dengan X1. Oke, selanjutnya yang Y ini kita tulis ulang dulu. Kenapa? Karena Y ini adalah Fx ya. Karena persamaan garis lurus ini kan dirumuskan sebagai Fx atau Y sama dengan Mx ditambah dengan C atau Ax ditambah dengan B, maka Y dan X ini adalah variabel yang nantinya tidak berubah ya. Karena nanti akan menjadi persamaan garis. Nah, berarti Y-nya kita diamin kurangi dengan Y1. Nah, Y1 yang ini 5 ya, berarti dikurangi dengan 5. Kita bagi dengan X. Nah, ini variabel X kita diamin. Kita kurangi dengan, nah yang ini X1 ya, negatif 2. Karena di sininya negatif dan pengurangan terhadap negatif biasanya suka kasih kurung dulu ya, supaya tidak tertukar nanti. Dikurangi dengan negatif 2 sama dengan Y2 berapa? Y2 yang ini ya, negatif 1. Kita kurangi dengan Y1. Y1-nya 5. Kemudian kita bagi dengan X2. X2 yang ini 4. Kita kurangi juga dengan X1. Nah, ini juga sama, dikurangi dengan negatif 2. Nah, kalau sudah, kita selesaikan satu persatu yang lebih mudah dulu ya. Berarti yang ini kita simpan masih. Y dikurangi dengan 5. Kemudian, nah yang ini pengurangan terhadap negatif nanti akan berubah menjadi positif ya. Sebagaimana sudah kita pelajari di kelas 7. Silakan lihat lagi video pembelajaran kelas 7 di channel ini. Berarti X nanti ini akan berubah menjadi penjumlahan ya, tambah 2. Nah, seperti itu ya. Kemudian ini sama dengan negatif 1 dikurangi dengan 5 atau negatif 1 negatif 5 berarti negatifnya jadi 6. Kemudian kita bagi lagi dengan 4 ditambah dengan 2 ya. 4 ditambah dengan 2. Oke, lanjut ke sini ya. Lanjut ke sini. Yang atasnya ini tetap Y kita kurangi dengan 5. Kemudian yang bawahnya ini X ditambah 2. Sama dengan, nah berurutan langkah-langkahnya, jangan diacak atau jangan disingkat-singkat ya. Langkah-langkahnya usahakan berurutan supaya nanti lebih jelas dalam memeriksa hasil jawaban kita. Kemudian yang ini negatif 6 dibagi dengan 4 ditambah 2, 6. Oke, selanjutnya kalau sudah seperti ini kita tinggal kali silang ya. Oke, dari 6 ke sini, dari negatif 6 ke bawah ya. Bebas mau mana dulu. Usahakan yang ada Y-nya ini di sebelah kiri sama dengannya atau di ruas kiri. Ini Y dikurangi dengan 5, kita kalikan dengan 6. Kemudian yang ini X ditambah dengan 2, kita kalikan dengan negatif 6 ya. X ditambah dengan 2, kita kalikan dengan negatif 6. Oke, seperti ini. Paham ya? Jadi yang 6 ini kita kalikan ke seluruhnya. Awas, harus pakai tanda kurung kalau mau kali silang seperti ini ya. Karena di sini adalah 2 suku, sedangkan yang ininya 1 suku.
Kalau sama-sama satu suku nggak apa-apa, nggak kasih kurung juga ya. Yang penting ada istilah perkaliannya. Kalau ininya dua suku, karena nanti si 6 ini dikalikan ke Y dan ke negatif 5, maka harus pakai kurung. Yang ini juga sama. Ya. Oke, lanjut. 6 dikalikan dengan Y menjadi 6Y. Nah, 6 dikali dengan negatif 5, negatif 30. Paham ya, seperti ini. Untuk metode seperti ini, perkalian aljabar suku 1 dikalikan dengan suku 2, saya sudah bahas di materi kelas 7. Di video sebelumnya silahkan dicari ya. Perkalian bentuk aljabar ya, sudah ada. Sama dengan negatif 6 dikali X, negatif 6X. Kemudian negatif 6 dikali dengan positif 2, negatif kali positif, negatif, hasilnya 12. Oke, selanjutnya yang memuat variabel Y, ingat lagi ya, kalau persamaan garis lurus kan seperti ini. Y sama dengan MX ditambah dengan C. Nah, jadi yang Y ini harus sendirian di sebelah kiri atau di ruas kiri. Di sini, yang Y ini masih ada embel-embelnya, yaitu ada negatif 30 sama ada 6. Nanti harus kita hilangkan, sehingga di sebelah kiri ini hanya Y saja. Oke, untuk yang pertama kita hilangkan dulu yang negatif 30 ya. Oke, kita pindahkan yang negatif 30. Berarti di sini tinggal 6Y sama dengan yang negatif 30-nya akan kita pindahkan. Nah, yang mau pindah nanti belakangan kita tulisnya. Kita tulis dulu yang masih di kanan ya. Berarti negatif 6X kita kurangi dengan 12, barulah yang pindah ini kita tuliskan. Karena pindah ruas, yang tadinya pengurangan menjadi penjumlahan 30. Ya, kalau tadinya pengurangan jadi penjumlahan. Kalau tadinya jumlah jadi kurang. Kalau tadinya kali jadi bagi ya. Oke, lanjutkan. Berarti di sini 6Y, kita langkahnya satu persatu. Negatif 6X ini diamin saja, negatif 6X karena tidak ada suku sejenis. Nah, kalau yang ini bisa kita selesaikan ya. Negatif 12 ditambah dengan 30, ini hasilnya adalah 18, positif 18. Nah, selanjutnya, supaya ini Y-nya sendirian, berarti si 6-nya harus hilang ya. Supaya Y-nya sendirian. Supaya 6-nya hilang, maka ini harus dibagi dengan 6. Oke, kita bagi dengan 6. Ini dibagi dengan 6. Nah, kalau yang ruas kiri kita bagi dengan 6, maka ruas kanan juga harus dibagi dengan 6. Ya, biar nilainya konstan, tetap ya. Oke, 6 dibagi 6 tinggal Y saja sama dengan, nah ini negatif 6 dibagi dengan 6 hasilnya adalah negatif 1 atau negatif X ya. Jadi kalau koefisiennya 1 ini biasanya tidak dituliskan, jadi ini artinya negatif 1X, tapi kita tulisnya negatif X saja. Kemudian 18, oke, 18 dibagi dengan 6 ini hasilnya 3. Nah, jadi inilah hasil dari persamaan garis lurus yang melalui dua buah titik, yaitu titik pertama negatif 2,5 dan titik kedua 4, negatif 1. Oke, kita tandai ya, ini hasilnya. Jadi, persamaan garisnya adalah Y sama dengan negatif X ditambah dengan 3. Itu saja untuk pertemuan kali ini. Jangan lupa like, share, and subscribe channel ini. Kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.